Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cermi? Pada kali ini kita akan mempelajari materi pengolahan dan pengawetan bahan pangan nabati. Nah, langsung ya kita pelajari ini. Di buku paketnya juga bisa dibuka halaman 101 di situ. Nah, kita mulai. Apa sih pengolahan itu? Pengolahan adalah menciptakan bahan dasar menjadi, bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dimanfaatkan secara luas. Nah, pada prinsipnya kerja pengolahan adalah mengubah benda mentah menjadi produk matang. Dengan mencampur, memodifikasi bahan tersebut. Itu untuk pengolahan. Pengawetan sendiri adalah suatu cara untuk menjadikan hasil peternakan dan pertanian yang awalnya bersifat mudah rusak, ini produk mudah rusak, menjadi produk makanan atau minuman yang lebih awet dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat, fisik, tekstur, warna, dan zat gizinya. Nah, tujuan pengawetan pangan sendiri yaitu utamanya adalah untuk memperpanjang masa simpan. Dari yang awalnya masa simpannya pendek, dengan diadakan proses pengawetan ini, maka akan masa simpannya lebih panjang. Nah, dengan kemajuan ilmu dan teknologi pangan, berbagai jenis makanan dapat dibuat lebih awet, lebih menarik penampilannya, lebih enak, serta lebih praktis bagi konsumen, dan lebih aman untuk dimakan. Nah, kenapa sih bahan pangan itu harus diawetkan? Tadi sudah itu ya. Tujuannya adalah untuk memperpanjang masa simpannya. Kenapa kok masa simpannya harus diperpanjang? Karena ada beberapa faktor penyebab kerusakan bahan pangan itu sendiri. Di antaranya yaitu pertumbuhan dan aktivitas mikroba seperti bakteri, homid, dan kapang. Kemudian aktivitas enzim-enzim di dalam pangan itu. Serangga, parasit, dan tikus itu juga bisa membuat kerusakan terhadap bahan pangan itu sendiri. Kemudian suhu juga termasuk suhu pemanasan dan pendinginan itu bisa menyebabkan kerusakan bahan pangan ya. Jadi nanti bagaimana cara mengawetkannya ada sendiri. Kemudian kadar air. Nah, ini pasti kadar air itu bisa menyebabkan kerusakan bahan pangan. Udara, oksigen, tuh. Kena sinar matahari juga bisa menyebabkan kerusakan bahan pangan. Dan jangka waktu penyimpanan ini pasti. Maka dari itu dibutuhkan pengawetan supaya masa simpannya lebih panjang. Kemudian untuk pembagian atau pengelompokan bahan pangan itu sendiri itu ada dua, yaitu bahan pangan nabati sama bahan pangan hewani. Kalau yang bahan pangan nabati tentu saja dari tumbuh-tumbuhan, bahan pangan yang diperoleh dan berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, umbi-umbian, rumput laut, banyak ya. Serealia itu juga termasuk dari tumbuh-tumbuhan. Kalau yang bahan pangan hewani sendiri, bahan yang diperoleh dan dihasilkan dari hewan. Contohnya daging, ikan, susu, apalagi ya, telur.
itu juga dari hewan ya, bahan pangan hewani. Daging, ikan, susu, dan telur. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaan bahan pangan nabati dan hewani. Kalau untuk bahan pangan nabati, nah ini umumnya daya awetnya tinggi dibandingkan dengan bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani itu daya awetnya lebih rendah. Kemudian untuk sifat teksturnya, untuk bahan pangan nabati itu beberapa tidak bersifat lunak, kemudian kemudian tahan terhadap tekanan dan hantaman dibandingkan dengan bahan pangan hewani. Kalau yang bahan pangan hewani ya umumnya bersifat lunak, kemudian tidak tahan tekanan dan hantaman. Kemudian untuk sifatnya, bahan pangan nabati bersifat bahan spesifik, tetapi masih bisa dicari sifat-sifat umumnya. Kalau yang untuk yang bahan pangan hewani, sifat setiap bahan pangan spesifik dan sangat sukar digeneralisasi. Kalau untuk yang bahan pangan nabati, selain sebagai sumber protein dan lemak, juga sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Seperti nasi itu ya, itu kan dari bahan nabati itu, sumber karbohidrat. Kemudian untuk yang bahan pangan hewani, umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Contohnya daging aja, itu merupakan sumber protein dan lemak. Kemudian proses dan alat pengawetan bahan nabati dan hewani. Sebenarnya ada beberapa metode pengawetan pangan, yaitu dengan cara menonaktifkan, menghambat, mencegah faktor-faktor penyebab kerusakan makanan. Ya, metodenya bisa melalui ini. Pengawetan dengan suhu rendah, pengawetan dengan suhu tinggi, pengawetan dengan pengeringan, dan pengawetan dengan bahan kimia. Nah, cukup itu saja dulu dari saya untuk kali ini. Terima kasih.